Good evening, everybody. Feeling good? Feeling happy? No. Kamu kemarin habis gajian ya? Hawa-hawa gajian. Udah dibagi-bagi orang. Setengah tambah. Tapi kebanyakan awal ya. Ada mingguan. Oh enggak ada bulanan ya. Berasa lama. Okay, before we begin our methodology, let's pray based on your brief. Pray, begin. Selanjutnya, kita akan lanjutkan materi kita ya, karena kalian semua adalah para pekerja keras, jadi setidaknya lowongan pekerjaan, job advertisement, job vacancy sudah tahu ya. Di berbagai sumber ya, mungkin dari koran, mungkin dari sosial media, mungkin juga dari website yang pernah kita bahas ya, dari Jobstreet sama Indeed. Nah, mungkin review sedikit ya, secara tampilan pasti beda ya, tetapi kalau secara isi hampir semua sama, cuman mungkin lebih ke formattingnya aja yang beda ya. Di dalam lowongan pekerjaannya mungkin secara formattingnya beda, tapi intinya selalu ada yang namanya company name, nama perusahaan, logo, terus ada juga yang namanya posisi yang dibutuhkan, persyaratan ya, kualifikasi, misal butuhnya minimal harus bachelor ya atau diploma, terus female or male, terus butuh yang bisa communicate apa ya, English misal ya, bisa aktif atau pasif. Aktif itu ngomong sama mendengarkan, tapi kalau pasif itu lebih ke writing sama editing. Terus kemarin juga sempat kita singgung ini tuh ya, usia misal maksimal berapa, terus memiliki kemampuan hard skill ya, misal katakanlah bisa komputer, minim Office, Excel, itu minim PowerPoint ya, ketika buat kita menulis laporan, ketika PowerPoint itu untuk presentasi ya, terus ataupun Excel untuk penghitungan ya. Nah, paling nggak 3 skill Office itu yang dikuasai. Terus mungkin ada hal-hal yang lain ya, kayak kemampuan soft skill itu lebih ke kepribadian, sikap kita ya, dan itu bisa dibentuk. Tetapi kadang katakanlah kayak soft skill watak, misal kita membutuhkan orang yang detail, yang rajin, bisa bekerja di bawah tekanan, bisa bekerja individu, bisa tim, nah itu bisa dipelajari ya, semua bisa dipelajari. Terus kayak kemampuan hard skill ya, kemampuan yang terkait dengan kemampuan pemahaman kalian terhadap suatu bidang, katakanlah kalian di manajemen, berarti kemampuan manajerial, pasti juga relate dengan tentang manajemen ya, entah itu tentang organisasi, tentang perusahaan, tentang marketing, terus tentang apalagi ya, struktur perusahaan ya, dan sebagainya ya, yang relate dengan perusahaan itu sendiri, entah itu perusahaan di bidang pekerjaan jasa ya. Sini lu maju sini ya. Kok bunyi lo ya? Pak suruh depan ya. Nanti setelah Pak suruh depan ya. Nah seperti itu ya. Jadi pada dasarnya itu memang kita masih bisa kuasai ya. Hard skill, soft skill itu masih punya banyak waktu untuk kita kuasai ya. Tetapi katakanlah untuk male female, usia maksimal, bulan, katakanlah ya, itu udah fakta ya, faktom ya. Tetapi intinya kemudian dengan kemampuan kita itu masih bisa kita kuasai sambil jalan ya. Oke. Terus nah nanti ada tugas yang memang perlu kalian bisa persiapkan ya. Jadi saya kasih tugas nanti mulai nanti malam ya, nanti pengumpulannya sampai waktu UAS ya. Tapi UAS kita akan ngerjain ya, UAS kita tetap ngerjain, cuma nanti tugas saya kasihkan sekarang ini, jadi biar kalian masih banyak waktu masih banyak waktu untuk mengerjakan ya. Jadi kalian mengerjakan soal ini dulu, tugas ini dulu, baru tugas-tugas yang lain. Terus saya sarankan nanti kita pakai Jobstreet saja ya. Nah nanti kalian mencari tugas Jobstreet ya, intinya bebas lowongan kerja apapun, tetapi intinya sesuai bidang kalian saja biar aman ya. Misalnya katakanlah kalian manajemen, cari yang manajemen atau masih relate lah dengan itu. Misal ya ekonomi syariah boleh cari yang ekonomi umum, boleh yang syariah
nggak jauh-jauh dari kalian ya. Misal kalian mencari loker yang di luar itu, misal mencari kopi kan nggak pas ya. Jadi cari yang memang sesuai dengan bidang kalian sambil kalian juga belajar. Oh kira-kira kalau saya apply-nya lewat online nanti seperti apa ya. Tapi kita nggak benar-benar apply online ya. Tapi intinya kalian sudah mencari lowongan kerja sendiri. Nah, di situ baru kita nanti akan menulis surat lamaran pekerjaan. Nah ya, tapi sebenarnya pada intinya secara konten atau secara isi sebenarnya sama antara application letter Indonesia sama bahasa Inggris. Nah, beberapa aspek masih sama, cuma ada beberapa yang jadi pembeda. Kalau bahasa Indonesia biasanya cenderung pakai poin, pakai nomor. Misal berikut saya bertanda tangan di bawah ini nama titik 2, tanggal lahir titik 2, cenderungnya kayak gitu ya. Jadi lebih kayak poin-poin ya, titik 2. Terus katakanlah alamat titik 2, pendidikan terakhir titik 2. Nah, modelnya seperti itu. Terus katakanlah untuk pas di bagian tampilan, misal berikut saya lampirkan 1 fotokopi KTP, 2 misal ijazah terakhir, ketiga misal transkrip nilai, keempat sertifikat TOEFL for example, 5 sertifikat penunjang misal ya, misal kalian memiliki sertifikat khusus. Nah, dan itu relate bisa dicari masa modelnya poin. Cuman kalau dalam bahasa Inggris modelnya dinarasikan, kayak dibuat kayak paragraf. Jadi katakanlah ya kalian itu kayak ngarang, kayak dijabarkan misalnya. Katakanlah namaku adalah ini, saya lahir di sini, saya adalah seorang lulusan ini dari fakultas ini, kampus ini. Jadi modelnya itu kayak dinarasikan, modelnya kayak diceritakan, bukan kayak poin-poin. Kalau bahasa Indonesia itu lebih simpel, poin-poin selesai ya, karena mungkin lebih langsung catching ya ketika dibaca. Mungkin karena terkadang orang itu kadang kan gini ya, terkadang harus baca yang bentuk narasi panjang lah, langsung tulis poin. Sementara yang versi luar itu dia modelnya dinarasikan. Terus modelnya itu kayak paragraf ya, dijelaskan maksudnya seperti itu. Nah, terus gini, untuk penulisan tanggal bulan ada sedikit berbeda. Kalau kalian biasanya kiri atau kanan atas? Bukan atas, berarti British ya. Nah, jadi kiblatnya bahasa Inggris itu ada British sama American. Kayak orang ngomong, ketika ngomong itu ada dia British accent sama American accent. Jadi kayak aksen British sama aksen American. Lebih susah mana aksen British gitu? Itu memang harus ada dua nih, City, Mountain, National. Pilih salah satu. Ya. Oh, bisa di sini, bisa di sana nih. Bisa atas, bisa bawah. Jadi kalau British ya, kalau format British itu kayak beberapa negara kayak Inggris, Amerika, sebagainya, Amerika, Amerika. Jadi bahasa Inggris itu dia kayak punya dua kiblat ya, British sama Amerika. Aksennya beda. Nanti next kita bahas kalau kalian ketemu Pak. Maksudnya kita akan belajar itu di sana ya. Aksennya beda. British itu kalau aksen dia susah lebih berat. Kalau Amerika itu dia lebih gampang. Kayak kita belajar bahasa Inggris pada umumnya. Kalau British itu kayak kalian pernah dengar kalau aksen itu kayak di Harry Potter. Nah, dia British. Ya, kalau Amerika itu dia lebih simpel ya. Banyak film-film atau aktor yang memang dia aksennya British, ada yang tidak American. Nah, seperti itu ya. Tergantung memang dari individu ya, dari negara juga yang mempengaruhi karena mayoritas British seperti itu. Nah, kalau British itu begini, penulisannya agak sedikit berbeda dalam tanda baca. Nah, nanti tergantung kalian pilih yang mana. Kalau British misal kota diikuti koma, setelah itu tanggal, bulan, terus tanggal baru diikuti tahun. Nah, ya jadi agak sedikit beda. Atau misal kota, terus tanggalnya dulu bulan atau tahun. Misal Sukoharjo 17 Oktober 2015 itu misal. Atau format yang atas, misal Sukoharjo misal Oktober 17 pakai misal TH gitu ya. Kalau urutannya kalau tanggal ke 1 kan first, second, mulai
tiga itu kan pakai method ya, 4 ke atas pakai PH kan, fourth, fifth dan sebagainya, maksudnya seperti itu ya. Jadi penggunaan komanya nanti berbeda. Paling aman sih ya kota, tanggal, bulan, tahun paling aman ya. Terus kalau mention, nah ya hampir sedikit sama sebenarnya, sama. Cuman yang membedakan adalah tata letak, which is lebih ke kanan atas, melainkan itu kiri atas. Pilih salah satu saja. Nah, terus di sini attention to itu kayak kepada yang terhormat. Attention please. Permisi ya, ini kan yang terhormat atau YTH kepada yang terhormat YTH. Terus misal kalian biasanya menyebutkan kepada yang terhormat langsung nama atau kepala atau ketua atau pimpinan, bapak ibu pimpinan. Kalau tahu namanya boleh disertakan kalau dalam luar ya, boleh disertakan misal Mr. John, for example ya, Miss Mira, for example. Kalau tahu namanya, tapi kalau enggak cukup aja Mr. atau Mrs. ya, optional. Ini optional. Nggak ada pun nggak apa-apa. Atau misal langsung ke tadi, misal kepala cabang kepada bapak pimpinan, kepada ketua, kepada kepala HRD, kepada bagian personalia seperti itu ya. Nah, langsung aja posisi atau jabatan di perusahaan. Nah, ya. Misal kepada CEO misal ya. Kadang-kadang agak beda ya untuk misal personalia misalnya ada HRD, ada yang bagian mungkin bagian CEO, ada yang pimpinan seperti beda-beda lah. Nah, terus nama perusahaan, ada organisasi atau institusi lembaga ya. Terus alamat itu harus lengkap, agak sedikit berbeda. Kalau bahasa Indonesia pakai apa? Ditolak, ya kan? Kepada yang terhormat, misal kepala HRD, PT, ABCDE di tempat. Kalau dalam bahasa Inggris di tempat nggak boleh, tempatnya harus dijelaskan. Maka dari itu ketika misal kita nanti menemukan job space di situ ada perusahaan, kita cari alamat selengkapnya. Mungkin di situ nanti klik ke perusahaan, klik ke Google Map. Nah, jadi harus dijelaskan misal jalan apa, alamatnya apa, ya itu jelas. Tapi untuk nama perusahaan, nama alamat, ya nama daerah nggak perlu di bahasa Inggris kan. Jalan itu boleh JL atau street boleh. Nah ya, jadi alamat itu biarkan apa adanya, kecuali misal kayak daerah atau provinsi yang memang dia sudah bisa menjelaskan Central Java boleh, East Java, South Sumatera, South Kalimantan, maksudnya seperti itu ya. Yang kaitan sama arah boleh di bahasa Inggris kan, kayak utara, selatan, timur, barat itu boleh di bahasa Inggris kan. Selebihnya biarkan apa aja. Jadi harus lengkap. Misal dari jalan, desa atau dukuh, atau misal dia bagian gang atau apapun ya. Terus desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sama kode pos. Nah, barangkali misal kalian langsung ke lokasi atau via pos. Ke lokasi. Barangkali atau via pos. Via pos itu kode pos itu dienek. Biasanya kalau kalian ke tukang pos, mau kirim surat atau kirim barang apapun lah ya, mbak ke tukang pos atau ke intinya tempat pengiriman barang itu paling enggak kode pos itu harus ada. Atau enggak kalian itu dikasih tabel ya, kalau di kantor pos itu ada nanti daerah mana, kecamatan mana, kabupaten mana, seluruh Indonesia itu ada kode posnya. Biasanya harus komplit. Kalau bisa kalian mengirimkan ya, kan ada yang modelnya lamaran boleh dibawa langsung, lamaran diposkan, ya kan. Ada yang modelnya kita lamarnya online, tinggal ngupload gitu ya. Nah seperti itu, jadi di tempat nggak boleh, harus dijelaskan ya. Maka dari itu harus dicari di perusahaan ini itu daerah mana. Mungkin punya Google Map atau apa, nah itu yang dicari teman-teman. Terus yang agak sedikit membedakan, nah penulisan gini. Kepada yang hormat, terus di tempat ya dijelaskan, terus ini ya, hormat saya, hormat saya. Di situ boleh pakai American atau British. Kalau atasnya British, ini juga British, jadi biar sinkron ya, agak sedikit berbeda ya. Dear-nya sama, ya boleh pakai atas, yang kedua itu yang paling bawah boleh ya, dear sir.
ya kepada yang hormat saya. Nah, atau gentleman atau dear sirs ya. Biasanya kodenya yang kedua ini ya. Yang paling pertama sama paling kedua biasanya. Biasanya mau saya yang kedua ya, yang bagian dia ya biasanya yang kedua, yang atas yang ada nama atau yang bawahnya biasanya yang dua itu kebanyakan ya. Boleh pilih salah satu, nggak usah ditulis semua, hanya pilih salah satu aja. Miss madam itu apa tuh, Miss? Madam itu kayak ibu. Ibu. Nyonya. Tapi itu apa? Perlu dipakai kan pakai Mister Mrs saja sudah tahu. Oh itu pilihan loh. Ya, Roto aneh aku nggak pakai nama jadi itu. kan gini, misalnya kita kan ada sedikit juga ya benar ya. Nah, kan sedikit beda kan hormat saya. Kalau kita masuk hormat saya, kita itu kepada desa atau madam itu boleh digunakan. Kalau memang itu binatang, kamu daripada ragu ya seratu madam. Misalnya itu kayak misalnya itu kayak bapak, madam itu kayak ibu nyonya. Nah, jadi bukan father atau mother, kalau yang hadir father atau surat pribadi. Tapi itu maksudnya surat khusus apa Miss? Kayak ke lamaran kerajaan gitu. Kalau kerajaan itu kan baginda raja. Berarti itu misal ngelamar ke toko apa gitu boleh pakai itu ya? Iya, pokoknya ini paling apa itu ya. Terus kalau kasih biar semua ya. Bisa seperti itu. Oke, terus ada bagian pembuka itu dengan saya ya. Oke, terus bagian opening itu paling enggak fokus kepada sini nih. Kita dapat iklan dari mana? Ya, posisi yang dibutuhkan apa? Dan ibarat kata kayak alasan kita melamar di posisi tersebut. Nah, ini sudah ada beberapa sampel sebenarnya ya. Nah, jadi paragraf pertama itu ibaratnya sumber informasi kamu dapat melamar dari mana? Apakah dari sosial media? Dijelaskan. Ya, misal berdasarkan lowongan pekerjaan yang saya dapatkan pada sosmed, dijelaskan sosmednya apa? Apakah for example Facebook, Instagram, atau apapun ya, dijelaskan. Kalau dapat website dijelaskan dari website, misal www apa jelas ya, misal dari dari Indeed atau dari lokersore.com for example ya. Jadi dijelaskan dari situ kira-kira posisi yang kamu inginkan, posisi yang ingin kamu lamar jelas ya. Terus atau tanggalnya, tanggal terbit atau tanggal kamu mendapatkan info, misal berdasarkan lowongan pekerjaan yang di share misal ya pada web atau misal yang di post atau yang dipublish pada website pada tanggal sekian. Nah jelas. Jadi misal, jadi tahu nih, oh kira-kira kamu mendapatkan info ini dari mana? Misal lokernya itu di share tanggal 1 sampai 30 Juni. Kamu bacanya juga 9, jadi jelas. Oh berarti baru akhir tanggal nih gue dapat melamar. Itu kan nanti juga jadi bahan pertimbangan. Kenapa kok akhir tanggal ya? Apakah kurang menarik? Nah itu kan nanti juga jadi bagian dari manajemennya, ya, dari bagian marketingnya, dari bagian personalia, HRD-nya. Nah seperti itu ya. Jadi otomatis itu bisa diketahui. Oh tanggal sekian berarti memang lokernya masih valid. Terus habis itu saya bermaksud melamar pada posisi ini, pada
perusahaan yang bapak dan ibu pimpin biasanya mager, tapi mau ditambahkan nggak apa-apa. Perusahaan bapak ibu merupakan perusahaan yang saat ini sedang berkembang di Solo Raya, sehingga saya tertarik untuk melamar posisi tersebut. Boleh kalian boleh sitik aku kok. Jadi aja itu rocker komedi pas tanggal berapa pengen jadi apa buat tambah ke perusahaan bapak ibu, perusahaan yang besar, yang sangat berkembang, yang tentunya juga memiliki dalam artinya loh sesuatu sih menarik gitu loh ya. Jadi boleh kalian tambahkan tentang sedikit tentang perusahaannya. Jadi biar agak nambah di paragraf pertama. Oke, jadi intinya sama, ini hanya beberapa sampel dapatkan, intinya sama berdasarkan lowongan, according to the advertisement, refer to your requirement, sama kan? Terus kalau dapat dari koran disebutkan yang diiklankan pada koran, ya kalau sampel apa, pada tanggal berapa, saya tertarik untuk gabung dan berkontribusi di perusahaan yang bapak itu pilih. Nah, atau now setelah mengetahui iklan yang ditayangkan atau yang diterbitkan pada koran, saya tertarik pada posisi ini, seperti itu. Ya. Intinya ini, mau kalian tambahkan tidak masalah ya. Lebih ke perusahaan ya, bukan tentang diri kalian ya. Kita secara umum aja ya. Ini sama juga. Tuh, ini lebih simpel. Saya bermaksud melamar posisi ini sesuai dengan iklan yang ditayangkan pada koran ini tanggal sekian. Boleh sebenarnya kok kalian bolak-balik nggak masalah, intinya poinnya itu. Terus di sini berdasarkan persyaratan ya, misal berdasarkan persyaratan yang diiklankan pada koran, saya sangat tertarik untuk bergabung di perusahaan bapak. Terus bisa juga di sini ya, saya bermaksud untuk melamar posisi ini sesuai dengan iklan yang ditayangkan pada tanggal sekian. Boleh, mau kalian bolak-balik nggak masalah. Terus di sini, setelah mengetahui iklan yang ditayangkan pada ini, saya tertarik melamar ini misalnya. Terus di sini boleh juga saya membaca iklan yang menyebutkan tentang posisi calon yang di tempat ini atau yang dipublish di sumber ini tanggal ini, jadi saya tertarik dan saya melampirkan ibarat kata ya tentang resume kayak kita CV. Nah, saya mencantumkan beberapa hal yang terkait sebagai bahan pertimbangan. Terus di sini boleh juga saya melihat iklan ya yang dipublish atau diterbitkan pada ini posisi ini dan saya tertarik untuk melamar sesuai dengan kualifikasi. Nah, boleh intinya kok kalian kombinasikan bebas sih. Cuma nanti bahasa Inggris. Paling gampang kalian pakai versi bahasa Indonesia dulu aja. Berarti kalian terbiasa. Yang penting bahasa Indonesia juga. Unsur-unsurnya ada nanti tinggal di kalian disebutkan seperti itu dan gampang. Ya, jadi seperti itu. Nanti kalian beberapa bisa baca. Ini gampang nih. Terus di sini surat ini berdasarkan ya lamaran pada posisi ini yang diposting pada sekian, sehingga saya sangat bahagia menyambutnya dan saya tertarik untuk melamar ini. Misal saya menulis ini berdasarkan ketertarikan saya pada posisi ini. Nah, di perusahaan bapak ibu sebagai ini yang diposting pada titik-titik tanggal berapa. Nah, maksudnya seperti itu. Boleh kalian tambahkan ya. Itu banyak sekali ini. Tapi kalau video kalian ini terus buat kalian kayak gitu terus ya. Nah, sebagai respon pada iklan ya yang diposting pada majalahnya misal dari majalah kalian sebutkan aja ya. Terus di sini yang mencari posisi ini saya sangat tertarik untuk melamar dan melampirkan segala hal yang terkait pada surat ini boleh. Jadi intinya kan jelas ya, kalian dapat dari mana, kapannya, posisi ini kalian tambahkan dapat itu. Mau kalian tambahkan boleh. Terus di sini ya, menanggapi perihal iklan yang diposting pada website, misal tanggal berapa, intinya saya mengajukan diri ya untuk memenuhi lowongan pekerjaan yang tersedia. Terus intinya resume
juga saya berikan sebagai bahan pertimbangan. Nah, jadi intinya juga mencerita ya apa ya, ibarat kata ya menambahkan tentang diri kalian. Tapi intinya poinnya nggak ditulis di sini. Saya mendapatkan informasi ini ya pada sumber ini, tanggal ini, dan saya tertarik untuk posisi sebagai staff. Nah, kayak gitu. Tapi kan secara umum poin-poin ini sama ya. Jadi sumbernya dari mana? Tanggal berapa dan posisi. Kalian tertarik posisi apa? Ya, sama tambahkan aja dengan sisi perusahaannya. Jadi biar nanti pas. Terus kita ke body of paragraph. Nah, di sini kalau dalam bahasa Indonesia kan di poin-poin kan, misal ceritakan intinya bahwa background kamu ya relate dengan, nah background itu seperti kayak apa yang ada di dalam dirimu ya, misal nama titik 2, tanggalan titik 2, lulusan titik 2 ya. Jadi kalian narasi yang seperti ini hanya misal nama saya adalah ini, I have graduate, saya lulusan ini, jurusan ini, kampus ini, dan lulus pada tanggal berapa misalnya. Jadi lebih ke kayak secara umum kalian, misal boleh kalian tambahkan misal gini ya, nama saya ini, saya berusia berapa, saya berusia misal nama 22 years old misal, terus saya lulusan ini, jurusan ini dari kampus ini, dan lulus tahun ini misal. Saya adalah seorang fresh graduate misal. Jadi kalian ceritakan aja tentang kalian, dinarasikan seperti itu. Terus boleh juga kalian tambahkan intinya ya tentang perusahaannya boleh ya. Misal saya merasa bahwa saya itu layak bekerja di perusahaan apa dan dapat menjadi salah satu perusahaan yang apa ya, menjadi karya perusahaan yang terbaik dan bidang boleh. Terus kalau misal, terus kalian boleh juga tambahkan ini nih, saya lulusan ini. Nah, dari kampus ini dan saat ini saya sedang bekerja di ini. Posisi misal gini ya, misal kalian itu punya pengalaman kerja boleh dicantumkan. Misal saya pernah bekerja di tempat sebelumnya, posisi menjadi ini. Terus kalian bisa ceritakan pekerjaan yang apa, yang relate mungkin dengan pekerjaan yang boleh. Nah, ini hanya secara poin-poin nanti tak kasih contohnya. Terus di sini boleh juga, boleh ditambahi CPI ini. CPI itu kayak CPI itu kayak tes kemandirian tertentu ya. Kalau accounting nanti ada tesnya kayak gitu. Kalau manajemen saya kurang tahu, apakah nanti ikut kayak accounting saya kurang tahu ya. Karena manajemen kan baru ya. Nah, terus misal kayak gini, misal IPK terakhir boleh dicantumkan boleh ya. Saya memiliki IPK terakhir sekian boleh dicantumkan. Terus kayak pengalaman terdahulu boleh, posisinya dulu sebagai apa, kerjanya ngapain aja boleh dicantumkan. Ya. Nah seperti ini nih, saya lulusan keuangan dan administrasi. Terus saya boleh juga kalian tambahkan tentang skill-skillnya. Boleh. Nah ini loh maksud saya, nama saya ini. Saya adalah seorang laki-laki, masih single, energik dan sehat walafiat ya. Terus saya adalah seorang ini dan saya lulusan ini tahun ini dengan IPK sekian. Nah boleh. Boleh lah ya, kalau misal punya pengalaman pekerjaan yang terdahulu boleh dijelaskan ya. Misal saya memiliki pengalaman ini sebagai ini di perusahaan ini dulu karena seperti ini boleh dicantumkan boleh. Nah itu jadi poin plus biasanya ya. Terus kalau misal punya apa ya, sertifikat pendukung keahlian tertentu yang memang ada bukti loh ya, boleh dicantumkan. Seperti itu sih. Ini sebenarnya suratnya kayak gitu jadi beberapa lembar loh di sini. Oh, ini kan pemilih. Kak pemilih ini kan paling nggak isinya kayak gini, tapi nanti tak kasih yang sudah versi jadi dulu. Jadi ini versi Windows kan secara umum ya. Terus bagian closing. Nah, kalau di bagian konten tadi kan terangkan dirimu. Kamu punya hard skill apa, soft skillmu apa, kamu
memiliki kemampuan apa. Nah itu di bagian kedua tadi yang isi body of paragraph tadi. Terus kalau di bagian closing, kalau dalam bahasa Inggris itu dia lebih ke sertifikat pendukung, lampiran, bahan pertimbangan. Ya, misalkan gini, berikut saya lampirkan apa, satu apa, dua apa. Nah ini modelnya dinarasikan. Nah, jadi paling enggak indikasikan kayak kesempatan nih agar kamu segera di interview. Nah misal berikut saya tampilkan seluruh sertifikat. Terus intinya dia menceritakan nih, saya melampirkan ini sebagai bahan pendukung gitu ya. Misal saya melampirkan CV, transkrip akademik, riset fotografi itu foto terbaru loh ya, bukan foto yang paling foto terbaru itu yang paling akhir maksudnya ya. Nah gimana? Kalau surat formal, kalau di CV boleh kan formal, tapi kalau menonton orang bisa kalau satu masih gini masih oke lah ya. Baik di situ diriku background loh. Tidak cerita ya. Nah kalau misalnya fotonya resmi paling enggak dia pakai kemeja, dia cocok kausan, ya paling enggak kemeja seperti itu. Warna sih nggak masalah, sebenarnya kurang terlalu lebay, kabur, ya kurang pas ya. Biasanya dia lebih ke simpel warnanya, hitam putih, biru putih, ya lebih ke simpel formal. Nah itu sisi kantor cepet cakuan ya. Ya seperti itu ya. Jadi kayak apa yang bisa kalian lakukan? Sertifikat pendukung sih nyambung, oke, bisa dapatnya di perusahaan bagian manajemen, punya sertifikat nyanyi ya. Orang nyambung ya, saya nyambung meskipun kamu gak bisa ambil, tapi kalau kamu selamatnya nggak sesuai dengan hobimu ya tetap nggak bisa masuk ya, kecuali kalian memang relate gitu ya. Manajemen tuh mungkin accounting masih masuk. Anak hobi mancing kok ya dokter Iya, masih hobi mancing, lagi nggak jadi memang sih relate nggak usah. Oke ya seperti itu, bisa namanya jadi share. Berarti kamu senang masak, sajikan masak ya pas gitu ya, khusus masak nah, seperti itu. Terus habis itu kayak apa lagi ya? KTP, transkrip akademik, ijazah, terus foto terbaru, foto resmi. Biasanya di bermerah atau putih tergantung perusahaan sih. Ya, bisa atau kita hitam putih, ya. Entah 2, 3, 4 atau 6 itu tergantung dari perusahaan. Ya, berwarna apa enggak dari perusahaan. Atau mau pakai yang berbeda gini, full baju ada, ya. Terus kita berdiri ada. Benar ada foto setengah badan. Kadang-kadang kita pas gini nih resmi, mintanya setengah badan, beberapa ada, ya. Jadi memang ya tergantung dari itu. Jadi kalau misalnya foto resmi, fotonya sekalian. Lepas dulu saya kena dulu, oke. Nah dulu itu kan foto resmi sekali toh kan, sekali toh ya udah. Pas lulusan itu mintanya yang paling nggak segini. Terus kita setengah badan, kita full badan gitu. Jadi kamu nyimpen 3, jangan full badan, bawa kerapeli ya. Beberapa kadang jelek loh ya, beda loh ya. Kalau memang kamu ke studio, sekalinya kita 3, sama tuh nanti bentuk. Jadi segini, setengah badan, atau full, gitu. Atau beberapa ada yang kita kayak gitu ya. Kalau penampilan menarik, gitu enggak gitu ya. Ada seperti itu, jadi sekalian bisa aja kira-kira itu karena biaya apa enggak sekalian, siapa tahu nanti dibutuhkan ya, misalkan CPNS 1 juta full kayak gitu ya kan, beberapa. Jadi ya memang ya itu perusahaan sih gitu, seperti itu. Tapi ada memang mungkin tadi benar akhirnya dengan bisa katakan mohon misalnya disabilitas, mintanya yang dia energi marketing harus lari. Kalau misalnya mohon maaf disabilitasnya agak kurang
kasihan ke orangnya juga. Nah seperti itu, tapi memang sekarang ada perusahaan yang mau menerima yang seperti itu ya. Mungkin pernah dengar beberapa resto yang ada di atau apa memperkerjakannya malah yang sudah lansia, yang disabilitas seperti itu ya. Itu juga kembali ke perusahaan ya, kebijakan masih yang seperti itu. Kembali ke kebijakan masing-masing. Terus ini ya, kesempatan misal dari apa yang sudah kalian cantumkan, terus bisa kalian juga melampirkan CV. Kalau kita CV, daftar riwayat hidup ya CV. Nah, ada yang namanya juga kurikulum vitae, ada yang namanya daftar riwayat hidup, beda-beda ya. Tapi usahakan buat sendiri. Kan ada muridnya kita jadi di kalian dan masih jangan ya. Karena kan mungkin kita organisasinya banyak, kalian juga adalah ikut kursus apa-apa kan juga muat terbaca. Kalau jual lembar itu aneh, ya, kadang aneh. Ya, CV itu harusnya satu. Ya, sebenarnya dua boleh juga. Cuman umumnya satu, tapi patriis gitu. Nanti pembuktiannya apa dari interview. Jadi kalau gini, surat itu harusnya satu lembar, cuma lembar. Nah itu bagian kan? Pilih ya, pilih. Ini kan saya berarti tak kasih yang pernah satu lembar. Paling nggak satu lembar. CV ya satu atau dua boleh tergantung kalian nanti. Yang kalau kalian organisasinya banyak sampai 2 lembar pun nggak masalah. Tapi surat harus satu lembar. Ringkas. Nanti pembuktiannya dari ke CV. Jadi surat lamaran CV itu nyambung. Surat lamaran terus CV nyambung. Apalagi kalau ada loker surat lamaran kudu nyambung. CV-nya paling tidak juga bisa ditanya jurusan manajemen, berarti kan benar-benar tapi kan ibarat kata lulusan manajemen, kalau dia manajemen masihnya seperti itu ya. Kalau misal, jadi tetap harus relate. Jadi pembuktiannya dari surat sama CV itu interview. Jadi interview itu sebenarnya lebih kayak konfirmasi ulang apa yang kamu tulis. Intinya itu sebenarnya. Nanti kita akan bahas sekilas tentang interview ya. Ada interview Pak bahasa Inggris dulu. Ada, kalau perusahaan asing biasa pakai bahasa Inggris. Terus di sini intinya harapan kamu berharap bahwa saya bisa dihubungi lebih lanjut. Kadang itu surat lamaran tidak selalu dapat balasan. Berapa banyak kalian ngirim? Ada yang banyak sekali. Ada, tetapi goalnya goal. Sudah berapa banyak amplop yang dibeli? Amplop coklat banyak. Gak dapat balasan ya. Kalau misal kita ditolak, ayo. Tapi terus kalau gantung ya dicolok orang, gitu kayak gantung kan. Kalau misal bermaaf kami gak bisa menerima Anda itu kan seneng ya. Oke. Jadi kayak tidak digantung. Ini ya. Sudah berapa folio yang ditulis ada tulis tangan. Ada kalau tulis tangan tuh. Tergantung. Ada minta cuti ada tulis tangan. Kan kalau diketik itu nanti biasanya kan tetap tulisan sama, tapi kalau tulis tangan biasanya dari gaya sih kita akan kebaca tulisan rapi orangnya rapi. Kalau biasanya kalau untuk kayak HRD biasanya psikologi masuk, hukum masuk, jadi S1 psikologi sampai 1 hukum bisa jadi HRD. Karena manajemen juga masuk kan, HRD biasanya hukum, psikologi. Kalau berdua HRD SPD. Manajemen, ya mana bisa baca karakter, misal orangnya seperti apa gitu. Nah, terus kalau kesehatan biasanya kelihatan, tapi ini, tapi biasa juga misalnya nggak aja. Di awal bagus, makin akhir agak rapi, berarti orangnya kemudian. Tergantung pulpen biasanya. Pulpen, tergantung kalau di psikologi bukan lebih ke alat ya, lebih ke kita, psikis kita, psikologi kita, berarti orangnya kemudian. Kadang beberapa bisa kebaca, kan kalau dia bisa grafologi apa ya namanya yang tulisan itu cakaran kita ya, ya itu. Karena kalau tulis tangan, uniknya itu jadi ketika tetap bisa lagi ya. tetapi tadi dokter. Tapi kalau salah, rasa diurak-urak ya, kadang cuma dicoret. Atau bisa dikertas, ditambal, Iya, KPP terus. jelek, harus buat
hilang. Maka pakai pensil dulu baru nanti digini, pakai pensil sektor, pensil terus baru nanti kita beli. Jadi ya yang terakhir itu harapan kalian bisa dipanggil interview ya. Terus ini terima kasih atas partisipasi, misal terima kasih atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan bisa seperti itu ya. Jadi kalau bahasa Inggris simple thank you for attention, thank you very much for your attention. Kalau kita kan nah ya demikian surat yang kami sampaikan dengan harapan dapat diterima. Terus habis itu ya perhatian Bapak Ibu atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih kan gitu ya. Kalau habis itu the point Saya menjalan di bis. ya seperti itu. Terus nanti ini ya sincerely yours ya, pakai British atau American boleh apa sedikit. Kalau British semua American semua jangan campur ya, boleh pilih salah satu ya. Di sini semua nih. Sincerely. Pilih salah satu. Enggak, tapi kan maksudnya itu posisi kiri semua kalau misalnya. Iya, tapi iri ya. Sincerely kan sih apa? Iri. Enggak bahasa Indonesia. Iya, iya. Ada yang enggak pengaruh sih ya. Kalau ini enggak kiri kanan kanan. Biasanya sering kepake tuh yang kita ini. Biasanya ya, American. Biasanya American. American Inggris. Yang Amerika. Yang lebih simpel. Jawa nggak ada. Baca. Kamu jangan pakai susu. Terus lampiran ini opsional. Di Jawa. Terus kita akan ke sini ya. Sini sudah. Terus sekilas nih ya, CV. Oke, kita ke surat lamaran. Ini loh, wes tak bayar Iya. Oh. enak loh, itu kan gratis sih. Ya batang-batang berapa bukan kasus ya. Terus di sini boleh pakai sini, boleh sini. Attention tuh kepada yang terhormat, jabatan posisi tertinggi. Ya, hasil personalia pimpinan tergantung ya, tergantung apa kegiatan ya. Oke, terus bisa sama personalnya beda loh. HRD sama personalnya beda. sudah sama itu paling gitu nama. Personalia, kadang dia ada HRD, personalia nggak ada. Ya, terus ini perusahaannya, terus di sini namanya jelas ya. Jadi total negara yang perlu, terus kode pos, satunya nyasar. Terus di sini hormat saya, boleh pilih salah satu dia Mr. BC atau Mr. Mada. Terus di sini berdasarkan lowongan pekerjaan yang dipublish pada, bisa ya dipublish pada website, dijelaskan websitenya apa, atau dipublish pada koran-koran pun disebutkan, publish di sosial media disebutkan, dari misal Instagram apa, misal apa semuanya, TikTok apa, seperti itu. Kalau misal dapat dari apa ya, dalam artian itu brosur yang ada di tempat umum, boleh juga disertakan. Sih penting caranya pas ya, bukan berarti berdasarkan brosur lowongan pekerjaan yang ditempel pada pohon ya. Berdasarkan brosur iklan lowongan pekerjaan ya yang dibagikan pada berbagai tempat atau tempat pabrik itu ya masih oke lah ya. 200 pohon, sebelum pohon, tapi kan jangan diganti ya. Yang ditempel pada tembok ya jodoh ya, intinya yang di posting atau yang dibagikan ya pada tempat umum ya, tambah diapan juga. Terus posisimu pengen jadi apa? Prak-prak ya. Terus paragraf yang kedua intinya seputar diri kalian ya. Jadi di sini dinarasikan, bukan di poin-poin. Misal saya ini usia saya sekian, saya lulusan dari ini, misal ya, di tahun berapa, jurusan apa, IPK-nya berapa, dijelaskan rinci. Itu kalau kalian fresh graduate, kalau fresh graduate dia nanti di situ. Tapi kalau misal kalian punya pengalaman, buat jelas kayak saya memiliki pengalaman pekerjaan di jurusan ini, posisinya apa, selama berapa lama. Terus misal kalian bisa tambahkan
dulunya kalian kerjanya ngapain, bisa ya. Kalau masih nyambung loh ya. Tukang narik. Ya. Bisa kalau masih nyambung nggak apa-apa dijelaskan dulu, saya fungsi ini mengatur ini seperti ini, boleh kalian jelaskan. Kalau bisa kalau punya pengalaman berarti kan relate ya. Kalau nggak relate ya jelas saja, misal saya pernah dulu bekerja di ini sebagai ini dan cukup aja. Tapi kalau relate dengan pekerjaan dulu dan sekarang boleh kalian jelaskan. Nanti ini cuma presentasi, terus habis itu boleh kalian tambahkan ini ke atas, boleh paragraf bawahnya boleh ya. Nah terus kemampuan yang terkait dengan kemampuan kalian ya, merujuk kemampuan diri. Kemampuan ini bisa kopas dari lowongan pekerjaan kamu, bisa kalian kopas dari situ ya. Misal saya memiliki kemampuan computer skill, bisa bahasa Inggris, memiliki personality yang bagus, integritasnya tinggi, objektif, bisa bekerja secara independen dan tim, orangnya itu punya inisiasi, terus keinginan untuk bisa keliling Indonesia misal ya, bisa ditempatkan di berbagai kota, dan saya siap berkembang, komunikasinya bagus, analitis bagus, detail. Terus pekerja keras, bisa beradaptasi, setia, bisa bekerja di bawah tekanan dan lembur. Ini bisa dikopas dari lowongan pekerjaanmu, boleh kalian tambahin. Hati-hati tapi kalau tulis ya, takutnya nanti ya. Bisa bekerja di bawah tekanan, baru 2 hari keluar ya, berarti kan nggak sanggup ya. Jadi yang kayak gitu ya, itu harus responsibel dari yang ditulis. Biasanya di interview konfirmasi. Di sini nih, berikut saya cantumkan CV atau resume. Kalau luar itu namanya resume biasanya, bukan CV, resume. Kalau CV itu kayak Indonesia ya, resume itu apa? CV, apa namanya resume? Akademik plastik, polis record, SKCK. Ya kalau Indonesia kan pakai ID card, harus pakai ya. Terus ijazah itu ya, ini bisa ijazah, foto terbaru atau terakhir, sertifikat pengambilan penduduk dan berharap segera di interview dan terima kasih ya. Nama lengkap bisa dengan gelar. Untuk CV apa sih yang dicantumkan? Paling nggak bicaranya 1 halaman cukup ya, tapi 2 ya lihat-lihat tergantung kalian pinter-pinter yang buat CV. Terus di CV paling nggak ada 5 tempat lain. Yo formatnya lagi dulu seperti ini. Kalau kalian buat 2 kolom, kombinasi 1 sama 2 kolom kan akan lebih menarik ya. Nama, tempat tanggal lahir, terus alamat, gender, nationality itu kewarganegaraan, misal agama atau keyakinan misal ya. Status pernikahan biasanya status itu nggak bisa di single, married misal ya. Single dalam artian menikah atau sudah menikah. Telepon, email. Terus email itu gunakan si ojo lebar. Ya, gue cantik @gmail. Ya paling nggak sih namanya. Ojo sih terlalu lebay ya. Terus, nah riwayat pendidikan. Ini sebenarnya mau sekolah saya lagi tahu kalau saya lagi sekolah dari baru. Misal tahun sekian sampai sekian, ada mencantumkan itu, atau tahun lulus saja yang dicantumkan. Tahun lulus. Nah, oh takutnya ada yang kelebihan ya. Harusnya 3 tahun jadi 4 tahun. Oh iya. Malu. Takutnya ada yang akselerasi 2 tahun toh. 2 tahun. Dia sebenarnya pintar. Iya. Jadi saya nggak sanggup 2 tahun. 2 tahun itu waktu zaman saya SMA itu harus IPA, bayangkan. Wajib IPA 2 tahun. Nggak sanggup saya waktu karena senangnya ngomong apa, nulis ngarang bahasa. Ya, jadi kalau akselerasi harus di saya di SMA 1 harus IPA. Jadi orangnya kayak jenis-jenis anteng-anteng gitu ya. Dan boleh nggak ikut kegiatan-kegiatan karena 2 tahun kita pulang jam 2, mereka pulang jam 4 atau gimana jadinya salah itu lebih mahal 2 tahun loh, dengan 3 tahun ini 2 tahun jalur ya fast track. Terus bisa boleh lulus tahun ini sampai ini boleh urut, biasanya urut loh ya orang acak dari kecil sampai yang terakhir atau terakhir sampai yang kecil. Misal
beberapa bangun biasanya standar. Terus misal kalian les, kena les, nah boleh dicantumkan. Pengalaman bekerja boleh ya, boleh. Nah itu boleh, meskipun orang nyambung boleh. Ya, meskipun orang nyambung boleh. Organisasi itu kayak misal kalian ini nih. Dulu ikut OSIS, organisasi ada kepengurusan. Karang taruna berapa masih dicantumkan ya? Masa iya sih? Itu masa jadi anggota masih jadi sulit sekarang taruna itu. Ya biasanya beberapa dituliskan itu masa organisasi masyarakat toh. Terus pakai bahasa boleh namanya. Terus berarti kan menunjukkan bahwa kamu bisa berbuat di masyarakat. Terus kemampuan, misal kemampuan bahasa Inggris, bahasa Jawa, Indonesia. Terus kemampuan teknik, misal kalau anak IT, teknik mesin itu kan kemampuan teknik ya, kemampuan praktek yang bisa saya ada praktikal, biasanya untuk olahraga. Terus ada kemampuan lain ya, biasanya lebih ke kemampuan komputer sama bahasa. Skill itu biasanya untuk ya anak-anak teknik olahraga, technical skill ya untuk anak-anak teknik. Menang dapat penghargaan boleh juga kalian cantumkan personality. Misal saya adalah orang yang percaya diri, saya adalah orang yang konten, meskipun aslinya orang. Ya kan pembuktiannya saat kamu kerja ya. Atau interview gitu. Nah, terus minat kamu memiliki minat apa? Intinya secara umum ini ya. Ya kita akan ngomong Canva. Ya. Canva. Yang pro tampilannya akan lebih ini ya, akan lebih apa ya namanya ya? Banyak beragam, lebih berwarna, lebih beragam, tampilannya juga lebih kompleks. Nah, kita akan coba kurikulum VT. Template simple dulu. Nah, maksud saya ini, harapan saya kalian bisa edit ini. Edit ini tidak harus anak informatika. Ya, mungkin kalian dulu masih bukan polosan. Kalau di sini, menurut saya itu akan lebih menarik ketika kombinasi kolom, 1 atau 2 kolom. Kalau 1 kolom nanti tampilannya di atas. Jadi paling enggak kalau misal kalian dari move on dari pekerjaan lama, ya kalau move on ya, tapi kalau sudah di zona nyaman di monggo ya. Cuman paling enggak nanti kalau misal ingin buat, nah boleh kombinasi misal kalau ini 1 kolom seperti ini. Oke, tahu prinsip Canva ini sudah ada template. Nanti tinggal diklik, nanti bisa kalian edit. Ya, misal seperti ini 1 kolom kita cuma buka gitu ya. Premium. Oh, premium. Oke, Itu ada nah itu ya, iya, oke. Tidak ada fotonya Di foto nanti nambah, tinggal nambah. Digeser dari sini ya. Saya digeser ke sini. Oke, Miss. Nah ini hanya misal ya. Nah ini tinggal kamu klik kayak gini. Nanti tinggal diotak-atik. Yang paling enggak harapan saya itu kalau bintang putih setidaknya itu agak sedikit sedih gitu loh ya. Jadi karena bagaimana seorang sudah sarjana di polosan titik 2 ya pakainya langsung pakai boleh. Kalau CV itu bebas berkreasi, tidak harus nama titik 2 apa ini. Nah buat yang agak menarik loh. Gampang ya. Terus kalau bisa buatnya kombinasi 2 kolom itu akan lebih baik. Ya sebenarnya semua baik sih ya. Cuma kalau saya lebih senang yang 2 kolom. Tuh. Nah, foto paling enggak ya orang baik, foto gini. Terus gini kan ya orang pas ya. Paling enggak ya agak sedikit miring gini. Tergantung kalian baiknya yang ke kanan ke kiri. Ada yang di depan, atau dari atas gini, atau dari bawah gini. Oh, terserah ya. Boleh, tapi harus sih biasanya tuh di sini orang tangannya kayak begini, ya terus gini orang itu ya, atau gini ya, gini ya, Langsung di notice kok misalnya foto.
tidak langsung dinotis ya. Nah, biasanya kalau luar itu kodenya itu kayak gini, campuran kayak narasi. Misal tentang saya ya, about me. Misal saya ini sekian bisa sekian, saya adalah orang yang sekian, saya sangat tertarik dengan dunia ini. Misal seperti itu. Jadi boleh kalian kombinasikan gitu loh maksudnya ya. Boleh di poin-poin, boleh juga sampai di narasi. Kalau versi luar itu seperti itu biasanya ya. Jadi hanya ada kamu kayak modelnya itu kayak kita ini. Saya dipakai saya kok fotonya itu bagus. Masya Allah, contoh. Ya. Ganti bisa nih. Tak cari ya. Jangan itu loh, Bis. Jangan belakang mimpi loh, Bis. Saya lihat senyuman saudara dulu. Itu pro. Proses benar ya. Kampanye lagi dalam. Jadi bukan berarti ya paling enggak ya. Kayak saya jadi mentok loh bis. Kok jadi di sampai boyo yang no sama sama oleh. Ya, misal seperti itu ya. Sejadi manusia sudah juga. Ini sih, gue aku jadi kesembuhan. Jadi boleh kalian juga gini, misal katakanlah nomor telepon tidak harus pesan phone tapi kayak logo telepon, logo email, amplop, address itu kayak modelnya kayak seperti kayak Google Map, ampun itu nggak harus tulisan kayak gini tapi kayak pakai simbol-simbol icon gitu loh ya. Nah ini hanya Education. ini kan hanya bisa pendidikannya ini, terus pengalamannya ini, buat jelasin dikit orang mau ke CV itu tergantung ke kreatifan kalian. Ya, misal seperti itu dan usahakan satu lembar cukup, berarti tergantung kalian yang di sini. Jadi seperti itu ya. Nah nanti ini bebas. Kalian yang kami bebas ya, intinya ya tentang diri kalian. Terus tugas. Tugas itu tak sekarang suratnya ini ya, apa tulisan? Tulisan. Oh iya, Folio aku pernah sampai polos. Jangan dong jelek. Jangan. Oh ya, Folio aja, folio. sampai folio. Oh enggak. Folio biasa dulu. Folio biasa. Soalnya harus ada folio. Iya tahu. Cepat-cepat kali sih Dewi. Iya, itu dikasih sih Dewi. Enggak, kata gitu, pakai kancing dulu, baru dibeliin. Akal-akalannya tuh dulu seperti itu ya. Oke, jadi tugas kalian gini. Carilah loker bahasa Inggris. Saya minta yang bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia. Astagfirullah. Jauh sering kan pakai kan, ada ribuan tergantung kalian mau cari apa. Sesuaikan sih relate dengan bidang kalian ya. Manajemen atau ekonomi, keuangan sih intinya nggak jauh-jauh dari bidang ekonomi itu maksudnya. Ya, terus habis itu nanti silakan convert web to PDF. Jangan dikopas, ya jangan dikopas. Nanti kita ajarin convertnya ya. Web to PDF. Pakai, nggak usah kalian download aplikasi. Nanti kalian setting web to PDF. Nanti kita akan coba gitu ya, web to PDF. Nanti kita akan coba upload. Habis itu nanti sistem akan convert langsung ke PDF. Jadi versi asli. Jadi coba kopas manual gini, ambiar nanti. Nanti kalau di convert web to PDF dia akan versi asli gitu loh. Berarti kan saya tahu bahwa ini benar dari ini gitu loh ya. Terus nanti tulis surat lamaran bahasa Inggris sesuai dengan loker. Suratku misal minta
apa ya, posisinya sebagai sosial media marketing. Surat lamaranku ya berarti nyambung sosial media marketing. Ya, terus CV-mu berarti buat CV kamu kasih fotomu ya, kamu anggap aja kamu sudah lulus kayak gitu ya. Jadi boleh kalian CV misal kamu sudah lulus, tahunnya buat otak-atik sendiri, paling enggak itu mintanya saya itu desainnya tadi gitu. Nah, jadi desainnya kamu tahun buat otak-atik, misal kamu anggap aja udah lulus dari sini tahun 2024 misal contoh ya. Ya. Oke, kamu kan nggak usah, ini lah untuk IT ya, itu untuk IT. Terus di sini nanti yang diupload 3 nomornya, ini tak hilangkan itu untuk IT. Nah, lowongan pekerjaan, surat sama CV 3 file yang nanti kalian upload ya. Ya Allah. Seperti tadi deskripsi ya, nanti kan berhati-hati bisa seperti itu kasih buka bisa 1 sampai 5 Juni misal, berarti suratku nggak antara 1 sampai 5 Juni, ojo terus 10 Juni padahal lokernya itu tutup 5 Juni. Nah jadi paling nggak kalian cari lokernya dulu, suratnya nanti untuk tanggal di loker kan mesti ada, lowongan akan tutup pada atau lowongan berlaku pada nanti akan ada. Mas itu saya ditulis tangan itu real. Nanti disediakan bisa kita dapat di ini ya, job street. Kita bisa cari ya. Lowongan masih sampai Juli kan ada sih? Seperti misal. Oke. Hanya misal ya. Oke, kita beli. Misal ini ya, kita dapat ini hanya misal. Terus kalian beli aja web to PDF. Ya, pakai ini aja lah PDF. Ya ke kopas itu. Iya, mau kopas iki kok iki. Tunggu sebentar. Boleh kamu landscape atau potret ya. Potret atau potret? Nah, bisa. Ya, bisa. Hanya misalnya di convert kayak gitu modelnya. Tinggal di convert. Ini hanya misal, ini misal. Oh, harusnya ini sih. Kamu masih bisa. Benar-benar. Dulu bisa loh. Tapi Bisa tahu kemarin ini berapa? maksudnya di kopas ada review gitu. Review. Ya review. Iya, biasanya ada kok. Pokoknya itulah aja. Tapi ada web tuh PDF bisa kok. Enggak aplikasi. Enggak aplikasi. Pernah Pak. Sampai coba ini biasanya ke ini. Nanti tak kirim di grup aja Ya, Miss. paling gampang waktunya masih panjang. Peserta contoh-contohnya tadi ya, Miss. Iya tak kasih semua. Tapi loper Tapi suka nah, ini pakai yang ini ya, yang hijau. Nah itu PDF. Pakai ini. Nah nanti tampilan aja kan nggak rusak. Iya. Agak boleh dikit, cuman kan ini kan hanya misal ya. Nanti tergantung kalian riset atau apa kan misalnya. Dia nggak akan rusak misalnya. Ya, ini kan hanya sedikit, ini hanya sampel. Jadi pakai yang ini yang hijau. Pakai yang ini ya itu PDF. Kalian cari berapa sampel sih kan berapa? Nah,
nanti kan ini masih bisa diklik sebenarnya ya, cuman kalau dilihat kan ya sesuai layar kan. Nah, seperti itu ya. Berarti selesai. Kita sudah buat ini belum? Isi-isi Belum. Apa itu tentang Miss? ini website. Oh. Itu kan istirahat. Iya. Ya Allah, hobi zaman kapan nih? Itu S2. Berarti 2000. Saya bentar. Aku lupa berapa semua saya. 15. 15. Ya, SD. Mas, aku sih SMP Miss. Ini foto resmi. Jadi foto gini benar. Badan. Sekali. Kalau daftarnya mas sekalian editin background merah. Dulu kan sekarang kan udah background ya. Dulu dari bawah harus pakai Photoshop gini-gini. Sama masih mas buatin sekalian background merah, background biru, sama hitam putih. Jadi punya file hitam merah. Jadi, nah, Ya Allah, mesti yang jadi dulu belum bisa nangis ya. Wah. Terus diisi. Nah, bisa seperti ini. Nah ya, nanti gue isi. Saya malah sedang buka nih, harus pakai password dia. Nah, jadi diisi kayak misal bagian profil, ya. Terus katakanlah tentang aktivitas pengalaman. Ini misal ya, ini misal pengalaman gue tulis di sana ditambah-tambah. Siapa tahu kalau itu kadang gini. Beberapa perusahaan itu kadang nggak belak-belakan untuk share locker, tapi kadang lihat dari LinkedIn. LinkedIn itu bisa perusahaan, bisa individu. Jadi misal ini keahliannya ini. Berarti biasanya nanti ada notifnya atau enggak email. Perusahaan ini sedang mencari ini karena sesuai dengan keahlian kamu, misal kayak gitu, ya. Itu hanya misal gitu loh. Nanti akan kelihatan. Saya jarang, bukan sini. Sebelum itu kan ini sih. Pertama kali MTS Miss. Pernah, Sekarang masih Miss. enggak dulu. Emangnya kenapa gitu boleh nggak Miss? Gimana? Jadi dosen sama jadi guru sekarang itu boleh nggak? Enggak bisa dulu. Salah satu. Dulu saya kan BB. Oh, nggak boleh Pernah nggak BB. boleh. Dulu kan kalau saya satu kan yang di BB ya. Sambil nulis juga kan saya BB. Terus pernah juga dulu di MAM. Bulan terus BB di MTS. Terus habis itu salah nulis juga. Saya masih BB. Saya juga tuh kuliah sambil saya ngajar BB. Jadi saya cuma satu kuliah jam 1 sampai jam 10 malam, cuma Sabtu itu full. Terus saya Senin Kamis saya di itu apa tuh? itu ya apa bakti kan kita honorer. Ya, itu honorer. Ini bahasa. Jadi buat kita jadi kalau sekalian, pas sekalian masih kuliah buat aja nggak apa-apa ya. Nanti ada apa-apa yang memang perlu kalian isi. Misal pernah kerja di mana kalian isi kalian skillnya apa itu diisi. Mana saya tuh jarang coba ini ya. Nanti kalau sesuai, nah nanti itu akan di kontak atau nggak dapat final notif. Nanti ini buat kalian nih, ya masih satu banyak yang suruh kayak gini. Itu banyak sekali nih, ya. Nah, pakai akun kayak gini, konten kreator, tak itu freelance, tak itu fresh graduate, mahasiswa itu paling kayak gitu lah. Ini adalah itu ya kalian ada nanti bisa Ada juga Miss. Translation. ini kan misal ya. Nah itu hanya misal itu kan hanya sampel ya. Nanti kan tambahan aja kayak membuat bahasa nanti ada skill apa nanti ada nanti kayak ada jamnya kalian tinggal ketik nanti tinggal diklik gitu kalau nggak salah. Saya nggak lupa ya yang Bahasa Inggris. misal kayak gitu. Terus ya intinya ini harus punya supaya nanti insya Allah terpakai. Ada apa update jadi kayak profil akademik gitu loh. Ada nggak kita nggak pilih keahlian dia pasang dulu. Maksudnya dua tapi kan mesti MSc apa gitu loh. Masing-masing boleh. Boleh juga Pak masalah. Asalkan nanti dicari ada loh ya.
Tuh, Nah, kayak gitu loh nanti. Tiga. Mancing, saya nggak tahu mancing atau enggak ya. Mancing tuh. Oh, berarti enggak. Berarti lebih ke kayak kemampuan apa gitu loh maksudnya. mancing, mancing. Nah, bisa bahasa Inggris. Kita apa? Yo, yo, masuk. Oh, ini. Fishing. Fish mancing. Ragam. Loh, fly fishing itu berarti mancing terbang ya? Kayak fishing ini enggak kayak sejenis. Mancing kok. Oh, ada singa dancing. Nah, kita kalian kayak hobi kalian masih masuk. Enggak, fly fishing itu memancing sambil terbang gitu. Fly fishing itu apa ya? Dia kayak istilah mancing tapi ya. Coba kamu ketika fly fishing itu apa sejenis kayak mancing atau apa? Mancing mata. Bisa kayak gitu, bisa kayak bahasa Inggris ya. Bisa kalian apa? Bisa apa desain game apa itu maksudnya? Nanti tergantung ya. Nah, mobile game. Bisa kalian seneng game, free gitu loh. Jadi kalian kecapian kan nggak semua masuk. Bisa guys ya. Oh, memancing dengan umpan guratan. Memancing para turis bergasi. Ya, seperti itu ya. Ya, ini that's all listening today. Thank you very much for your attention. See you in the next occasion ya. Kita Ya, see you. ya, nanti kita bisa kontakkan dengan grup Telegram ya. Untuk masalah tugas atau apapun ya. Puas ya. Upload tugas di mana? Nanti saya di grup ya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.